Boom. You built such a beautiful life. And now, I'm gonna break. Hello Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Dan di video kali ini gue akan nge-review Head Unit Kenwood seri 5 yang terbaru, dimana ini merupakan seri DMX 5023S yang dikeluarkan oleh Kenwood. Oke Rangers, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bahas Head Unit Kenwood ini. Untuk seri sebelumnya yang beredar di pasar Indonesia itu ada seri Kenwood DMX 5020. Dan kalau gue cek seri tersebut melalui situs resmi Kenwood di Australia, mereka tuh mencantumkan status produk ini sudah discontinue alias udah nggak diproduksi lagi. Nah, meskipun demikian, beberapa marketplace di pasar dunia seperti Amazon, Walmart, nah itu masih menawarkan produk tersebut. Nah, salah satunya juga produk itu masih ada di Indonesia. Tapi nih ya, ketersediaan stoknya mungkin memang terbatas dan memang mungkin cuman abisin stok yang masih ada di pasaran aja. Nah, sebenarnya bisa dibilang juga memang Head Unit seri ini merupakan seri penerus dari seri sebelumnya. Karena apa? Kalau kita lihat nih, dari bagian boxnya itu, fiturnya itu hampir sama kayak seri-seri sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ada single DIN short chassis, terus built-in mic, USB mirroring, dan dia juga udah support Apple CarPlay dan Android Auto, dimana ini juga ya ada sih di seri sebelumnya. Nah, langsung aja nih, gue akan coba bahas lebih detail lagi tentang Head Unit ini. Oke Rangers, tapi sebelum gue bahas tentang desainnya, gue akan bahas tentang body dari Head Unit ini dulu nih. Seperti yang awal gue udah sampein ya, gue tuh sebenarnya penasaran karena di boxnya itu tertera single DIN short chassis. Tapi kalau gue lihat pada saat unboxing pertama, ih kok kayak double DIN ya? Ternyata untuk chassis atasnya itu bisa dicopot. Jadi kita tuh bisa milih nih antara kita pengen pakai single DIN chassis atau double DIN chassis. Ya ini jadi salah satu juga fitur unggulan yang dimiliki oleh Kenwood seri ini, karena ya boleh dibilang kalau mobil-mobil zaman dulu kan butuhnya single DIN-nya. Jadi Kenwood ini nih bisa dipasang, atau buat kalian yang butuhnya double DIN, Kenwood ini juga bisa dipasang. Dan seharusnya inovasi ini nih bisa diterapkan di semua brand. Jadi supaya orang-orang tuh nggak pusing buat milih mana head unit yang cuma bisa single DIN atau mana head unit yang harus menggunakan double DIN chassis. Kita masuk ke bagian desain. Seperti biasa, untuk tombol-tombol itu masih ada di sebelah kiri. Cuman kalau gue coba bandingin sama seri sebelumnya, kalau seri sebelumnya kan volumenya itu di atas. Nah, seri yang sekarang tombol volume itu ada di bawah. Dan di paling atas ini, dia tuh ada tombol home. Dan kalau kita tekan lama, dia bakal matiin si head unitnya. Nah, terus di sini juga ada tombol menu, atau di sini juga ada opsi display off. Artinya kalau kita tekan lama, dia akan matiin si displaynya. Nah, kalian bisa lihat nih perbedaan antara head unit ini mati dengan display off adalah dari sisi tombolnya. Tadi pada saat gue matiin, dia tombolnya juga ikutan mati. Tapi pada saat display off, dia tombol-tombolnya masih ada lampunya nih. Oke, next. Selanjutnya di sini ada tombol untuk voice, yang nantinya kita bisa nyambungin dengan si Google Voice atau maupun si Siri. Selanjutnya di sini ada tombol volume naik dan volume turun. Oke Rangers, kita masuk ke bagian layar. Untuk layarnya sendiri, Head Unit Kenwood ini berbekal layar ukuran 6,8 inch. Buat gue itu masih ukurannya kecil, karena gue butuh layar yang lebih besar tapi bisa fit di hampir semua jenis mobil. Contohnya kayak brand sebelah tuh, dia ngeluarin head unit yang layar itu 9 inch dan bentuknya trapesium kayak Android. Alhasil bisa dipakai di semua mobil. Sayangnya Kenwood itu ngeluarin layar yang besar tapi harus floating. Tapi nggak apa-apa, semoga Kenwood denger saran gue ini biar dia bisa ngeluarin layarnya yang 9 inch. Nah selain itu, jangan sedih juga nih, karena Kenwood seri ini itu sudah menggunakan teknologi WSVGA, di mana resolusinya itu lebih besar ketimbang dengan head unit Kenwood seri-seri sebelumnya. Alhasil buat kalian pecinta nonton video di head unit, itu bakalan lebih jernih lagi. Tapi balik lagi, ini layarnya kecil bro, jadi mungkin akan lebih nyaman kalau disetel di head unit yang layarnya lebih besar. Nah langsung aja nih, gue akan puterin video beresolusi 4K di head unit Kenwood ini. My family. And now, I'm gonna break yours. Piece by piece.
Dan untuk layarnya sendiri, kalau gue coba, ternyata dia juga sudah menggunakan capacitive touchscreen. Dan dia memang sudah halus untuk animasinya. Dan kalau gue coba ya, perhatiin dari tadi ya, untuk feeling touch-nya sebenarnya oke-oke aja. Nah, tapi ya, ini kayak agak sedikit delay sih. Ya cuman maklum ya, mungkin ini karena seri middle bukan seri high-nya. Jadi ya, tuh, agak sedikit delay. Tapi nggak apa-apa lah. So far kalau delay gini doang gue juga masih bisa terima kok. Nah kalau untuk menunya sendiri gimana? Menunya simple banget ya. Nih gue masuk ke dalam menu. Tuh udah cuma tersedia begini aja nih. Kalaupun gue geser ya sebenarnya ya cuman ini. Gitu karena memang dia menyediakan tampilan menu yang benar-benar simple banget ya. Dia cuma kayak telepon, Bluetooth, USB, standby, radio, CarPlay, Android Auto sama USB mirroring. Gak ada lagi menu aplikasi yang dia tampilkan di Head Unit Kenwood ini. Tapi ya Rangers, kalau kita lihat nih, di pojok kanan bawah ada menu tampilan setting. Nah, di sini kalian bisa nyeting sesuai dengan settingan yang tersedia. Kayak koneksi, untuk AV inputnya, displaynya, user interface, kamera, bahkan settingan audionya juga tersedia di menu settingan ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian fitur yang dimiliki oleh Head Unit ini. Kira-kira ada fitur tambahan apa nih dari seri sebelumnya? Langsung aja kita cek. Yang jelas fiturnya itu ya sebenarnya fitur wajar ya ala kadarnya. Yang pertama dia udah bisa Bluetooth audio, yang artinya kita bisa dengerin musik melalui source di handphone kita di Head Unit ini. Terus dia juga masih menyediakan USB, tapi sayangnya kalau buat kalian para pecinta dengerin lagu lewat CD, Kenwood seri ini itu udah nggak bisa. Nah, terus ada fitur radio, Apple CarPlay, dan Android Auto juga nggak lupa sudah tersedia di Head Unit ini. Tapi sayangnya baru bisa kabel aja. Nanti gue kasih tunjuk ke kalian nih. Selain itu, dia juga punya fitur USB mirroring, yang artinya kita bisa menampilkan layar yang di handphone kita muncul di Head Unit ini. Ya, walaupun ini bukan Head Unit Android, tapi seenggaknya dengan USB mirroring kita bisa nonton YouTube di Head Unit ini. Walaupun sebenarnya akan ada delay antara gambar dengan suaranya. Nah, dan yang terakhir juga tadi setelah gue coba ngotak-ngatik si settingnya, ternyata gue nemuin salah satu fitur lagi yang menurut gue lumayan kepake sih. Itu adalah fitur guideline setup untuk si kamera mundurnya. Kenapa? Karena kita bisa ngatur atau dengan kata lain kita bisa mengkalibrasi si garis-garis yang akan muncul pada saat kita memundurkan mobil kita. Nah ini kepake banget nih. Karena kan kadang kita mikir bahwa, oh ini terlalu jauh nih, kita bisa atur nih. Tuh. Karena kan tiap mobil biasa beda-beda ya angle-nya ya. Nah itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kalau kalian coba perhatiin ya, biasanya Head Unit branded itu, mic-nya itu terpisah. Tapi khusus Head Unit ini, mic-nya itu udah jadi satu dengan Head Unit-nya. Karena apa? Coba kalian baca nih. Di sini udah ada tulisan built-in mic, yang artinya ya memang udah include jadi satu. Nah langsung aja nih, next gue bakal cobain untuk fitur CarPlay dan Android Auto-nya. Nah sekarang kita cobain untuk koneksiin si CarPlay dan Android Auto-nya. Gue akan coba colokin dulu nih ke device iPhone gue. Nah, ternyata nggak butuh waktu lama untuk bisa terkoneksi ke Head Unit Kenwood ini. Begitu pula dengan si Android Auto-nya gue cobain juga. Ya nggak gitu lama lah, alias masih cepet-cepet aja. Let's get it. Let's get it. Go. We go hard all night, we go hard all day, day. Nothing gets in our way, where it's feisty, feisty. We go hard all night, we go hard all day, day. Nothing gets in our way, where it's feisty, feisty. Let's get it. Popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This face has got me feisty, feisty, feisty. Whoa, popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This face has got me feisty, feisty, feisty. Let's get it.
Nah, next ya Rangers, kita akan bahas tentang settingan audionya. Langsung aja kita masuk ke menu, setting, lalu kita pilih tab audio. Nah, di sini kalian bisa lihat kan, kita bisa nyeting audio dari segi apa aja. Yang pertama di sini kita bisa nyeting dari segi crossover dan speakernya. Nah, ini menurut gue juga ini jadi salah satu poin plus yang dimiliki oleh head unit Kenwood ini nih. Next, untuk equalizernya, dia punya equalizer 13 band, dimana kita juga bisa nyeting. Kalau kalian malas nyeting sih, equalizernya kalian tuh tinggal pilih aja nih, settingan yang sudah tersedia. Contohnya di sini nih, ada flat, rock, top, jazz. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi buat nyeting kalau kalian nggak ngerti. Oke, selanjutnya di sini ada settingan untuk position atau DTA, dimana kalian juga bisa ngatur sesuai dengan keinginan kalian di sini. Misalkan front only, front left, front all, atau semuanya. Nah, nggak lupa juga, nah di sini kalian bisa ngatur juga untuk time alignment-nya. Next, di sini ada settingan untuk fader balance. Nah, lagi-lagi gue ngingetin ke kalian nih, pasti kalian mikirkan, aduh buat apa sih ada fader balance? Nah, sebenarnya ini penting dan jadi salah satu trik buat kalian ngecek hasil audio kalian. Kenapa? Karena nggak jarang ditemukan bahwa speaker kalian itu ternyata terbalik antara kanan kirinya. Cara ngeceknya gampang. Kalau kalian pilih ke sebelah kiri atas ini, harusnya itu yang bunyi itu hanya speaker bagian kiri depan. Tapi kalau ternyata yang bunyi kanan, tandanya speaker kalian kebalik tuh. Apalagi kalau ternyata yang bunyi bagian belakang bukan depan. Nah, kalian itu jauh lebih kebalik lagi. Jadi kalian juga bisa gunakan trik ini buat ngecek apakah audio kalian itu udah bener apa belum. Nah, selain itu juga biasanya gue pakai trik ini untuk gue ngatur dari suara si audio. Contohnya karena gue sering berpergian sendiri alias belakang itu kosong, jadi gue lebih seneng mengatur di titik tengah depan nih. Gitu. Jadi speaker belakangnya tuh suaranya nggak gitu besar. Next, lanjut di sini juga ada volume offset. Nah, volume offset di sini juga jadi salah satu fitur yang sebenarnya kepake nggak kepake sih. Karena apa? Karena biasanya antar source itu bisa beda-beda volumenya. Contoh nih, kok kalau nyetel USB suaranya lebih kecil atau ternyata lebih besar. Nah, kita bisa ngatur di sini untuk defaultnya nih. Nah, selain USB juga kalian bisa ngatur nih dari segi suara di radio, Bluetooth audio, dan aplikasi pengen besar defaultnya itu seperti apa kalian bisa atur di volume offset ini. Dan terakhir di sini ada sound effect, di mana di sini tersedia bass boost, loudness, dan dia itu juga udah milih nih in amplifier atau enggak. Nah, kita masuk ke bagian akhir video, di mana gue akan spill nih harganya berapa. Pasti kalian penasaran kan? Nah, untuk harganya sendiri saat ini di kisaran 4,8 juta kalian udah bisa dapetin Kenwood seri terbaru ini nih, 5023S. Nah, selain itu, Kenwood ini juga sudah bergaransi 1 tahun. Jadi buat kalian nggak usah khawatir karena 1 tahun kalian akan di cover. Tapi nih, menurut pengalaman gue balik lagi nih, head unit branded itu kualitasnya oke. Jadi kalau kalian pakai 4-5 tahun itu masih akan tetap bagus dan kalian bisa pindahin ke mobil-mobil kalian selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya nih Rangers, ya kalau menurut gua ya, Kenwood ini kan merupakan seri penerus dari seri sebelumnya di 5020. Dimana kalau kita lihat dari seri sebelumnya, ya di sini ada sedikit beberapa perubahan. Salah satunya kayak tadi tuh yang gue sebutin, kayak tombolnya. Udah gitu juga dia untuk mic-nya udah built in di dalamnya. Dan untuk mesinnya juga dia menggunakan single chassis, dimana kita bisa memodifikasi jadi double din juga. Jadi buat kalian kalau misalnya mobil lama, mobil baru yang butuhnya single din, ini cocok nih buat mobil kalian. Nah, selain itu ya Rangers, ya walaupun ada sedikit delay-delay gitu ya, tapi menurut gua ya gimana pun juga ini salah satu head unit branded yang perlu kalian pertimbangkan kalau kalian lagi pengen ganti head unit di mobil kalian. Dan balik lagi, gue boleh sampaikan bahwa head unit ini itu terbatas. Kalau buat kalian yang berminat ya, kalian langsung hubungi aja ke tim sales SM Audio Bros di nomor WhatsApp di bawah ini. Nggak cuma bisa order head unit, tapi kalian juga bisa tanya-tanya tentang audio ataupun tentang hal apapun yang kaitannya dengan audio dan aksesoris mobil di mobil kalian. Kalau kalian nggak puas buat chattingan, kalian juga bisa langsung datang ke workshop SM Audio Bros yang ada di 4 cabang. Karena kita ada di Jakarta Utara, kita ada di Bekasi, Tangerang, dan juga Surabaya. Dan Rangers, semoga video ini kasih inspirasi buat kalian. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky Krisna pamit undur diri. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.